رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama membahas latihan soal-soal agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 50 soal agama bagian ke-15. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel Sa'i Edukasi, mohon untuk mengklik tombol subscribe dan menyebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan menyebarkan kebaikan kita menjadi amal ibadah untuk kita dan amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembahasan dengan mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, kitab hadis yang mana para ahli ilmu hadis meletakkan posisi nomor 3 setelah Sahihaini. Yang dimaksud Sahih ini adalah Sahih Muslim dan Bukhari. Dan sunan yang 4 adalah kitab Musnad Hambali, Musnad Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah Musnad Ahmad. Lanjut ke nomor 2. Kitab hadis terkenal Riyadhus Shalihin karya Imam Auza'i, Ibnu Majah, Ibnu Maliki, Imam Nawawi, An-Nasai. Ya, kunci jawaban untuk nomor 2 adalah Imam Nawawi. Lanjut ke nomor 3. Rawi yang tidak ada catatnya dinamakan dan hadis yang diriwayatkannya tidak boleh diterima. Ya, tabaqah, majhul, gharib, sahih, dabit. Ya, kunci jawaban untuk nomor 3 adalah majhul. Lanjut ke nomor 4. Yang mendapat gelar Zunnurain yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kunci jawabannya adalah Utsman bin Affan. Ya, kenapa mendapat gelar Zunnurain? Karena Utsman bin Affan menikahi kedua putri dari Nabi. Lanjut ke nomor 5. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah perawi yang bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan dalam sanad disebut dengan maqamah, tabaqah, isnad, far'i, nakis. Kunci jawaban untuk nomor 5 adalah tabaqah. Lanjut ke nomor 6. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in, perawi. Kunci jawaban untuk nomor 6 adalah Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke nomor 7. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in, perawi, matan. Kunci jawaban untuk nomor 7 adalah sahabat Nabi. Lanjut ke nomor 8. Hadis maqtu adalah hadis yang sanadnya berujung pada para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in, rawi, matan. Kunci jawaban untuk nomor 8 adalah tabi'in. Lanjut ke nomor 9, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad dan matan sebuah hadis untuk menentukan apakah dia valid atau tidak. Ilmu misbahul hadi, ilmu sanadul hadis, ilmu dirayah hadis, ilmu khabarul hadis, ilmu mustalahul hadis. Kunci jawaban untuk nomor 9 adalah ilmu mustalahul hadis.
Lanjut ke nomor 10. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal itu, dinamakan hadis ahad, hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis sahih, hadis dhabit. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah hadis mutawatir. Lanjut ke nomor 11. Hadis mutawatir sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni mutawatir lafzi dan maknawi. Ya, kunci jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 12. Pada redaksional hadis terdapat perbedaan, namun makna hadis intinya sama pada tiap rawi, disebut ya mutawatir maknawi. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 13. Lafal redaksional hadis sama pada tiap riwayat disebut mutawatir lafzi. Jawabannya adalah A, yaitu mutawatir lafzi. Lanjut ke nomor 14. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir disebut hadis gharib, hadis ahad, hadis jadid, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi jawabannya adalah hadis ahad. Lanjut ke nomor 15. Tradisi bacaan ayat Al-Quran pada masa ya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya pada masa Utsman. Lanjut ke nomor 16. Hadis gharib yang hanya ada satu sanad penutur atau disebut gharib, ajiz, masyhur, sahih, dhabit. Ya, hanya ada satu sanad disebut hadis gharib. Ke nomor 17. Hadis gharib yang hanya ada dua sanad penutur dalam satu matan rantaiannya dinamai gharib, ajiz, masyhur, sahih, dhabit. Ya, ada dua sanad disebut dengan hadis ajiz. Lanjut ke nomor 18. Hadis gharib yang hanya terdapat lebih dari dua jalur sanad, tiga atau lebih penutur pada salah satu lapisannya namun tidak mencapai derajat mutawatir adalah ajiz, masyhur, jadid, sahih, dhabit. Ya, di bawah mutawatir adalah hadis masyhur. Lanjut ke nomor 19. Jika hadis dicurigai palsu atau dibuat-buat karena dalam rantaian sanad dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta disebut hadis dhaif, hadis maudhu, hadis hasan, hadis jadid, hadis hasan. Jadi jawaban untuk nomor 19 disebut hadis maudhu. Lanjut ke nomor 20. Hadis yang jarang yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya namun bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari rawi-rawi lain dinamai hadis sad, matruk, hasan, jadid, hasan. Jadi jawaban adalah termasuk hadis sad. Rawinya terpercaya namun bertentangan dengan rawi yang lain. Lanjut ke nomor 21. Hadis yang ditinggalkan yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu rawi dan rawi itu dituduh berdusta. Nah, kalau pada soal ini diriwayatkan satu rawi namun rawinya pendusta disebut hadis munkar, matruk, sad, jadid, hasan. Disebut dengan hadis matruk, satu rawi perawinya pendusta. Lanjut ke nomor 22. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya. Satu rawinya lemah dan bertentangan dengan rawi yang terpercaya disebut hadis mudraj, hadis munkar, hadis sad, hadis jadid, hadis hasan. Disebut dengan hadis munkar. Lanjut ke nomor 23. Perilaku yang mencerminkan seorang meneladani sifat al-hakim adalah
menolong sesama muslim yang sedang kesusahan, berharap mendapat petunjuk, melaksanakan sesuatu dengan memikirkan manfaat dan maslahatnya, menggunakan sumber daya alam dengan secukupnya, menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi jawaban untuk nomor 23 adalah C. Melaksanakan sesuatu dengan memikirkan manfaat dan maslahatnya. Ya, pada tahap 1 juga banyak keluar tentang penerapan Asmaul Husna. Lanjut ke nomor 24. Dalam menciptakan alam semesta, Allah tidak dibantu pihak lain karena Allah bersifat Ar-Rahman, wujud, baqa, qiyamuhu binafsihi, qidam. Jadi jawaban untuk nomor 24 adalah D. Qiyamuhu binafsihi. Lanjut ke nomor 25. Buthayyib menentukan minimal jumlah perawi hadis mutawatir sebanyak, ya, Abu Thayyib sebanyak berapa? 4 orang, minimal 4 orang. Lanjut 26. Persamaan semua manusia dalam konteks hak dan kewajiban disebut musawah, tasamu, ta'awun, tafahum, ta'aruf. Disebut musawah. 27. Kata nasakh secara bahasa bermacam-macam arti, diantaranya sebagai berikut kecuali al-ibtal, al-ijalah, at-ta'wil, at-tahwil, at-taghyir. Jadi jawabannya adalah at-ta'wil. Lanjut ke nomor 28. Sikap baik dan berlapang dada terhadap perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendiriannya disebut musawah, tasamu, ta'awun, tafahum, ta'aruf. Ya, kunci jawabannya adalah B. Tasamuh. Ya, dalam bahasa Indonesia biasanya toleran. Lanjut 29. Pada suatu hari Haidar bermain bola di pinggir rumahnya. Tiba-tiba Haidar terjatuh dan Adi langsung menolongnya dan membawa Haidar ke rumah sakit. Sikap yang dilakukan Adi termasuk sikap musawah, tasamuh, ta'awun, tafahum, ta'aruf. Ya, disebut ta'awun, tolong menolong. Ya, mungkin nanti istilah-istilah seperti ini sering muncul, ya, soalnya mungkin kita paham tetapi karena tidak tahu artinya jadi susah, ya. Lanjut 30. Perubahan dalam bentuk pelaksanaan sholat terjadi saat dahulu Rasulullah melaksanakan peperangan termasuk dalam takhfif tarkhis, takhfif tahyir, takhfif tangkis, takhfif takdim, takhfif takhir. Ya, kunci jawabannya adalah B. Takhfif tahyir. Lanjut ke nomor 31. Ayat yang diketahui maknanya dan memiliki satu nama serta dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain disebut tafsir, mahjum, terjemah, mutasyabih, muhkam. Ya, yang langsung dapat diketahui berarti muhkam. Ibnu Rus di dunia barat terkenal dengan nama Rahizes, Razi, Al-Firoz, Al-Hazin, Fisina. Jadi jawabannya adalah Al-Firoz. Lanjut ke nomor 33. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah 1, diantaranya bidang agama. Munculnya ilmu atau gramatika bahasa Arab untuk menunjuk ilmu fikih. Seorang tokoh yang dikenal sebagai bapak ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Daudi, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad, Qutbah al-Muharir. Ya, kunci jawabannya adalah Abu Aswad Ad-Duali. Lanjut ke nomor 34. Wanita yang hadir dalam baiat Aqabah kedua ialah Nusaybah binti Ka'am dan Asma binti Amr, Saudah binti Sama'ah, Zainab binti Huzaimah, Zainab binti Jalsi, Juwairiyah binti Haris. Kunci jawabannya adalah Asma binti Amr. Lanjut ke nomor 35. Sebuah negara Islam di Afrika yang dahulu maju pernah dipimpin oleh Muammar Gaddafi dan kondisinya sekarang menjadi mundur akibat peperangan. Negara Islam yang dimaksud adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, adalah B. Lanjut ke nomor, ya, maksudnya nomor 1, ya, nomor 1. Lanjut ke nomor 36.
Yang termasuk sunnah ab'ad dalam sholat adalah tasyahud awal, membaca doa iftitah, mendengarkan bacaan imam, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca surat pendek. Ya, yang dimaksud dengan sunnah ab'ad, yang termasuk sunnah ab'ad adalah tasyahud awal. Nomor 37. Universitas pertama berada di negara Mesir, Aljazair, Maroko, Tunisia. Ya, kunci jawabannya adalah Maroko. Lanjut ke nomor 38. Yang termasuk sunnah hayat dalam sholat adalah, ya, kunci jawabannya adalah A, mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Lanjut ke nomor 39. Sifat jaiz bagi Allah berjumlah, ya jelas 1. Lanjut ke nomor 40. Kaum kafir Quraisy yang menjadi pelopor pencabutan baikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah, ya, siapakah? Hisam bin Amr Rabi'ah. C, kunci jawabannya adalah. Lanjut ke nomor 41. Ilmuwan masa Bani Abbasiyah yang memimpin perguruan tinggi An-Nizamiyah di Baghdad sekaligus menjadi guru besarnya, yaitu, ya, Al-Hujjah Al-Islam Imam Ghazali. Kunci jawabannya adalah E. 42. Golongan Arab yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah, ya, keluarga Barma, Diasabiyah, dan Saljuk. Jawabannya adalah A, keluarga Barma, dinasti Buayyah, dan dinasti Saljuk. Lanjut ke nomor 43. Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sohibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Mudharib adalah, ya, mudharabah. 44. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seorang di tengah masyarakat disebut syirkah inan, abdan, wujud, mubah, ila. Ya, syirkah wujuh atau syirkah wujud sama. Lanjut ke nomor 45. Jual beli hasil tanaman yang belum layak dipanen termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian, belum tentu nanti akan sampai matang atau sampai panen. Lanjut ke 46. Meminjam uang atau barang dengan syarat ada ketentuan bagi yang meminjam disebut riba qardi. Lanjut ke nomor 47. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah, ya, mempelajari ilmu mawaris hukumnya fardu kifayah. Lanjut ke nomor 48. Mahjub biwasi adalah orang yang terhalang mendapatkan warisan karena sifat tertentu. Nomor 49. Berikut ini yang terhalang mendapatkan warisan adalah kakek karena ada bapak. Lanjut. Karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun Fit Tib dan Asy-Syifa ditulis oleh Ibnu Sina. Demikian pembahasan 50 soal beserta jawabannya, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Jika memang Bapak Ibu guru merasakan ada manfaatnya, yang belum mengklik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan sebarluaskan kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua, sehingga menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.